Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Julianti, NIM C1K018021. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Aquaculture. Jadi, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu desain dan konstruksi kolam ikan, di mana desain dan konstruksi kolam ikan ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama, desain outlet, yang kedua, persiapan dasar kolam, yang ketiga, dinding kolam, yang keempat, pelapisan dinding kolam, yang kelima, tiang penyangga, dan yang keenam, persiapan tepi kolam. Oke, bagian pertama yaitu desain outlet, di mana desain outlet yang dimaksud di sini yaitu kita merancang atau mendesain kolam yang ingin kita buat, seperti apa dan bagaimana bentuknya. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu, alangkah baiknya kita membuat sebuah rancangan atau desain agar dalam pembuatannya dapat terarah dan mudah untuk kita jalankan. Terarah maksud saya di sini yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan harus sesuai dengan apa yang kita rancang. Oke, yang kedua yaitu persiapan dasar kolam. Dalam persiapan dasar kolam ini kita harus menentukan terlebih dahulu tempat yang akan dijadikan sebagai dasar kolam. Nah, patokannya yaitu terletak pada selokan atau saluran output dari tempat tersebut. Mengapa demikian? Karena di dasar kolam tersebut akan kita buat saluran output dari kolam tersebut. Saluran output tersebut kita buat dengan menggunakan pipa yang berukuran 3 inch. Kemudian kita gali tanah tersebut dan kita masukkan pipa. Nah, di ujung pipa tersebut kita pasang pipa L agar air atau sisa-sisa buangan yang keluar dari kolam tersebut tidak tersebar kemana-mana dan agar terarah keluarnya. Nah, setelah kita sesuaikan tempatnya itu, maka kita kubur pipa tersebut dengan tanah yang kita gali tadi, dan jangan lupa kita lapisi dengan pasir hingga rata dan sampai tanahnya tidak terlihat. Oke, yang ketiga adalah dinding kolam. Dalam pembuatan kolam tentunya kita harus memperhatikan dinding kolam. Nah, dinding kolam yang akan kami buat yaitu berbentuk bundar dengan menggunakan kerangka Hermes. Kerangka Hermes ini berdiameter 5 dan kita akan memasangnya pada lokasi yang telah ditentukan tadi. Nah, masing-masing dari ujung kerangka tersebut kita satukan atau kita rekatkan dengan kabel ties, tentunya dengan bantuan kunci Inggris. Oke, kemudian kita belah selang tadi sesuai dengan ukuran kerangka yaitu diameternya 5. Nah, setelah itu kita pasang di bagian atas kerangka tersebut, tujuannya agar tidak terjadi gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama budidaya. Oke, yang keempat yaitu pelapisan dinding kolam. Nah, bahan yang digunakan untuk melapisi dinding kolam ini yaitu berupa karpet dan terpal. Pertama, kita menggunakan karpet, di mana kerangka tersebut dilapisi seluruhnya menggunakan karpet, kemudian diikat dengan menggunakan kabel ties. Nah, yang kedua, kita menggunakan terpal. Namun, pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu terpal tersebut, baru kita lapisi kembali karpet tersebut dengan menggunakan terpal. Oke, setelah kita bersihkan terpal tadi, kita pasangkan pada dinding kolam yang telah dilapisi oleh karpet tersebut. Kemudian pada area pipa outlet kita lubangi terpal tersebut agar air yang sisa buangan itu dapat terbuang atau tersalurkan melalui pipa outlet tersebut. Dan jika terdapat terpal yang bocor, maka kita akan menutupinya dengan lem epoksi.
Oke, yang keenam yaitu persiapan tepi kolam. Nah, setelah semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita, maka kita masukkan air ke dalam kolam tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pasangkan batako di tepian kolam.